kita sebut sebagai green hotel, green industry, tentu teman-teman kita juga harus green semua. Limbah dalam satu hotel itu mungkin bisa lebih besar daripada limbah dalam satu kampung, satu RT. Bahwa ada satu penelitian, customer itu lebih memilih hotel yang peduli terhadap green issue sustainability itu sekitar 50% lebih. Jadi dia berani membayar lebih mahal dari itu. Ini ngapain gitu bikin hotel resort di tengah hutan? Biarkan hutan itu di sana, taruh villa itu di tengah hutan. Justru itu yang jadi keunikannya, unique selling point-nya di sana. Hotel di tengah pohon-pohon yang besar, sehingga sekarang pun kalau ada kompetitornya di sana susah bersaing dengan Banyan Tree. Masa mau menumbuhkan pohon yang udah umurnya 70 tahun, 100 tahun kan nggak mungkin. Selamat datang kembali di Cinta MIPA episode 25. Pembicara istimewa hari ini adalah seorang ahli di bidang biologi yang telah mengukir jejaknya dalam keberlanjutan dan konservasi alam, yaitu Kang Henry Alisinger. Kang Henry Alisinger adalah lulusan biologi dengan kecakapan utama di berbagai bidang termasuk praktik pariwisata berkelanjutan, interpretasi biodiversitas, pengembangan masyarakat, dan manajemen kegiatan konservasi. Saat ini, Kang Henry menjadi Sustainability Manager dan Environment Naturalist di Banyan Tree Bintan Resort sejak Agustus 2008. Beliau memimpin keberlanjutan, CSR, dan Conservation Lab perusahaan. Sebagai koordinator untuk 24 properti di 9 negara di Asia Pasifik, Kang Henry memastikan praktik pariwisata berkelanjutan mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan serta standar EarthCheck. Kang Henry tidak hanya bekerja di dalam kantor, beliau juga seorang inisiator dan kepala Forum Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Bintan serta kepala Departemen Lingkungan dan Komunitas Forum CSR Kabupaten Bintan. Pengalaman pendidikan dan sertifikasi Kang Henry adalah gelar biologi dari Universitas Padjadjaran, mentorship dari BTGF atau Cardiff University, dan program pengembangan manajemen dari Banyan Tree Management Academy. Sebagai pendukung kuat konservasi, Kang Henry juga aktif di Organisasi Nasional Pariwisata dan telah mendapatkan berbagai sertifikasi seperti pelatih utama EarthCheck. Mari kita simak secara langsung dan dengarkan wawancara eksklusif kami tentang tantangan dan keberhasilan dalam memadukan pariwisata dan pelestarian alam. Dalam Cinta MIPA episode 25 dengan judul Menghijaukan Bisnis, Peran Biologis dalam Keberlanjutan Industri. Kita buka pertanyaan ya, karena lagi biasanya sebelumnya kita bicara tentang kuliah, tapi saya pikir lebih baik kita pakai waktunya untuk, kalau zaman kuliah namanya kapita selecta malah ya, what is going on today gitu ya, ini gitu ya. Berindasi ini nggak sengaja udah 3 sebelumnya Kang siapa ya, yang finance ya, beliau head of finance, dan beliau state tuh clearly di forum ini, kalau industri finance in next 2 or 3 years itu akan punya regulasi memberikan kesempatan untuk green economy related lebih untuk dapatkan bantuan finance gitu. Pembiayaan. Jadi kalau Anda ngajukan sesuatu ke bank itu Anda akan ditanya how is your achievement on green. Iya. Nah, itu buat MIPA itu sangat penting karena semuanya itu kan sesuatu yang harus diterjemahkan ke angka-angka ya. Misalnya jadi Anda mengganti plastik ke plastik ramah lingkungan itu jejak karbonnya berapa? Betul nggak? Berapa yang Anda selamatkan? Anda mengganti deterjen ke yang biodegradable itu ininya berapa? Dan kemudian juga masih ada masalah bisa menjadi ramah tapi enak nggak kan gitu ya. Jadi enak nggak di badan itu, peluang-peluang itu sebenarnya ilmu-ilmu dasarnya itu bejibun banget, nggak tahu tuh bejibun banget. Kemudian pemakaian material material di kamarnya sendiri gitu ya, meja yang ramah lingkungan itu, klaim-klaim ke itunya bakal ke depan itu bakal saya rasa 10-20 tahun ke depan tuh masih bakal sangat seksi, kecuali dunia ada isu baru ya. Itu isu yang sekarang lagi di depan itu kan adalah isu lingkungan ya Kang ya. Ini yang saya pengen banget
diterjemahkan. Jadi jangan kita apalagi MIPA Unpad berpikirnya green lingkungan kemudian mohon maaf saya kimia bukan biologi terus arboretum segala macam, tidak. Justru yang lagi benar-benar ditantang itu menjadi produk jadi itu. Kancing baju Anda itu dari plastik atau dari tepung apa gitu. Itu statementnya itu akan menjadi statement korporat. Kami mengganti kancing baju karyawan kami dari polimer menjadi kelapa dan kami reduksi sekian. Kalau tidak ada pengukuran berapa reduksinya, ya nggak dapat benefit marketingnya. Betul. Dan itu pengukuran itu ilmunya semua, ilmu dasar. Betul ya, Kang? Ya itu persis sekali, Kang. Salah satu yang saya kepakai betul itu cara berpikir di MIPA itu adalah dalam hal analisis dan data. Karena sustainability ya, itu kelebihan kami juga yang rasakan itu. Yang dilihat itu nanti performanya itu benchmarknya tuh dari angka-angka semua. Dari angka-angka semua. Itulah orang MIPA itu. Nanti kalau angkanya turun naik itu kita analisis, itu juga orang MIPA. Pemeran MIPA ya, menganalisisnya kan punya karena di dunia marketingnya begitu angkanya salah, dihajar di sosial media, hancur semua. Betul. Ya enggak? Kalau misalnya, dia klaimnya segitu, enggak, ini ukuran lampu sekian lumen kok, gitu. Itu semua acak adut lah, klaimnya jadi nggak kemana-mana, nggak bisa. Ya. Silakan ada pertanyaan nggak? Saya menarik, jangan saya berdua terus nih. Kan kebetulan industri kita mirip-mirip. Ada pertanyaan dulu? Ini udah 20.45. Silakan raise hand please. Sebelum nanti kita masuk pertanyaan berikutnya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya deh. Enggak. biar rame. Wilujeng Tepang ya Kang Henry baru ketemu. Oh iya Kang. Kang, kebetulan pendidikan saya salah satunya adalah mengenai green energy. Yes. Green energy ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dari awal itu memang hotel ini sudah direncanakan dengan adanya green ini gitu ya? Awalnya Pak memang dari awalnya sudah direncanakan by design seperti itu, atau setelah rame-rame green barulah ikutan greenan gitu? Gimana Kang? Ya, makasih Kang Tendi ya. Ya kami terus terang kalau green yang dimaksud green di Banyandri itu ya salah satunya aja sih masalah energi itu. Tapi kalau kita berbicara spesifik yang saya tahu di beberapa itu memang ada yang namanya green construction. Jadi kita itu ada yang kami sebut itu brand for good. Brand for good itu membuat brand sehingga si customer atau siapapun, oh kalau kamu stay di tempat kita, selain stay, we're doing something good. Nah, yang dimaksud brand for good itu apa saja? Itu dipersiapkan dari mulai konstruksinya, Pak. Konstruksinya harus memenuhi sertifikasi juga. Di sana ada standar-standar tertentu. Misalnya selain dari pemakaian green energy, bagaimana si ruangan itu sesedikit mungkin memakai energi listrik. Misalnya pas siang tidak perlu memakai listrik, tidak perlu memakai AC, sebisa mungkin gitu. Kemudian pas konstruksi tentu ada perencanaan pas awal-awalnya, tapi ini ada perbedaan dari tahun yang udah lama dengan sekarang, dengan berkembangnya sekarang. Misalnya sekarang yang baru saya tahu misalnya di dalam teknik itu ada yang namanya yang lebih hemat itu AC inverter. Kalau sebelumnya dulu nggak ada kan. Nah, dalam sekarang kalau untuk mengganti sekian puluh AC langsung ya nggak, masih ada yang bisa dipakai, ya kita benahi yang secara bertahap. Tapi kalau properti yang baru sudah semuanya menerapkan itu, AC-nya yang lebih ramah lingkungan, kemudian juga lampunya misalnya pakai LED ya. Kemudian juga kalau di Phuket misalnya terus terang, nah untuk masalah solar energy ini kita yang masih trial banyak, tapi di Cina udah banyak gitu. Karena di kendalanya misalnya dalam hal baterai ini yang masih mahal, misalnya di Bintan juga masih sangat sedikit. Tapi kalau tidak bisa solar and renewable ini, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya memakai heat pump atau AC water heater. Itu maksudnya gimana? Kalau ada buangan panas dari AC, apakah kita masih bisa manfaatkan
untuk memanaskan air sehingga tidak semuanya dari secara langsung dari listrik. Ya. Hal-hal semacam itu memang diperhatikan. Terus dalam hal construction tadi mengenai direncanakan itu iya, dan itu sangat tergantung dengan konsep si villa buildingnya sendiri. Misalnya di Banyantri di Bintan sendiri ada 3 konsep yang berbeda. Banyantri Bintan yang memang itu konsepnya dibuat dengan penuh kehati-hatian, misalnya menebang pohon aja hati-hati, mana yang harus ditebang, mana yang enggak gitu ya. Dan sistemnya itu pakai steel construction-nya itu pakai panggung sehingga meminimalkan adanya erosi. Itu memang konsepnya seperti itu. Nah, di Angsana di Kasia agak beda lagi gitu konsepnya. Tidak strict seperti Banyandri, tapi di Kasia karena dia baru memakai teknologi tentunya yang lebih baru gitu ya. Ada macam-macam sebetulnya dalam energi selain solar panel itu ada yang namanya room control unit. Room control unit itu misalnya kalau kita setup AC tamu kan biasanya mau 15 16 sekian. Kalau dia keluar dia adjust sendiri itu ruangannya. Secara otomatis itu menghemat energi juga gitu. Jadi memang itu idealnya betul Pak, harus direncanakan dari awal dan itu memang ada sertifikasinya. Salah satunya misalnya LED leadership energy dan kurang lebih seperti itulah. Kemudian pada saat operasional ada juga ini manajemen sertifikasinya juga seperti itu. Gitu Pak. Jadi kalau intinya ini sudah ke apa istilahnya itu green job gitu ya? Ya dari secara total. Bahkan sebetulnya sekarang yang lagi besar perhatian kita kalau di hotel itu yang mungkin ada yang udah tahu atau enggak di bidang sustainability purchasing. Itu besar Pak, supply chain kita sebut itu. Jadi kita misalnya bayangkan aja kalau kita tidak sadar, kita pakai barang ini tapi dari mana sebetulnya barang itu bersumber? Ya kan Pak? Kalau itu tadi yang iya, kalau itu bersumbernya dari luar jauh karbon emisinya berapa? Lebih bagus ya, tapi tidak mudah juga untuk secara lokal. Kemudian juga misalnya sustainability seafood. Ikan yang kita peroleh itu dari yang sustainable enggak? Ini juga nggak mudah juga. Karena yang tersertifikasi misalnya secara Indonesia cuma beberapa saja. Cuman yang di lokalan baru hal terbatas. Tapi kita paling tidak sudah tahu poin-poinnya. Ini apa sebetulnya yang mesti kita improve perbaiki ya. Itu dalam supply chain itu banyak sekali di sana yang possibility atau area for improvement kita sebutnya itu ya dalam pembelian karena kita sebut sebagai green hotel, green industry, tentu teman-teman kita juga harus green semua yang idealnya kan Pak. Nah makanya di Banyandri itu ada yang namanya supplier code of conduct. Oke, kamu bisa jadi supplier saya, tapi coba lihat, kamu harus lihat code of conduct. Misalnya tidak harus komit juga terhadap hal yang green gitu ya. Karena kita akan lebih mengutamakan supplier yang lebih komit terhadap green kalau harganya sama dibanding enggak. Karena itu efeknya besar juga gitu. Betul. Mungkin terakhir pertanyaan saya, bagaimana penanganan limbahnya ya, karena ujung dari ini semua kan limbah ya. Gitu. Nah, termasuk juga limbah manusia gitu ya. Apakah sudah dibikin kayak biogas gitu ya? Ya. Ada saya pernah lihat di Sukoharjo atau di mana ya. Jadi satu RW itu menggunakan biogas dari warganya itu bikin suatu komunal gitu dan itu digunakan untuk satu RW dia menggunakan memasaknya itu menggunakan biogas itu. Apakah sudah kepikiran gitu ya di Bayan ini bikin biogas gitu untuk lampu taman misalkan ya menggunakan biogas itu sekalian aja ini kan kagok jadi. Terima kasih. Iya betul, terima kasih atas pertanyaan. Memang ini Pak, salah satu permasalahan yang utama di dunia perhotelan bukan hanya di Banyandri itu masalah limbah. Jadi kalau kemana-mana, jadi ada yang bilang limbah dalam satu hotel itu mungkin bisa lebih besar daripada limbah
dalam satu kampung, satu RT, pas sebetulnya produksinya itu saking besarnya. Nah, kita pilah-pilah sebetulnya. Kalau yang tidak tahu pikirnya, oh, perhotelan industri tidak berasap, nggak mungkin mereka tidak, pasti mereka take care untuk limbah. Tidak juga, mereka banyak limbahnya kalau tidak hati-hati. Jadi tetap kita pilah-pilah apa sebetulnya limbahnya itu, dan tadi yang dibilang Bung Nanar itu tetap selain dipilah-pilah kita harus hitung, Pak, berapa kilogram, berapa volume, sehingga kita bisa dengan tahunya angka-angka itu kita bisa bikin harusnya seperti apa. Nah, kebetulan Banyak sendiri kita hitung gitu. 60 sekian % itu sebetulnya limbahnya itu sudah di reuse, di recycle ya dengan berbagai macam ya. Terutama yang kendalanya dengan masyarakat setempat. Kita kerjakan dengan masyarakat setempat. Kalau yang limbah kertas, kardus dan sebagainya itu aman, udah nggak ada masalah. Nah, bagaimana dengan limbah-limbah yang tidak terpakai lagi? Kita sebutnya tuh waste sent to landfill. Jadi yang harus dibuang ke landfill. Nah, kebetulan di Banyantri Bintan itu ada pengelola kawasan yang namanya Bintan Resort Cakrawala, dan dia punya standar internet, dia punya TPA yang ya punya standar yang internasional juga bagus. Jadi kita buang ke sana, walaupun itu sebetulnya kita harus tekan juga karena masih 40% itu masih tinggi gitu. Karena yang saya tahu di hotel-hotel lain yang di Bali dia bisa tekan bisa sampai waste to landfill-nya itu sampai 4% dan lain sebagainya. Dengan berbagai, kita masih masih pekerjaan rumah kita masih harus terus menurunkan ini. Nah, nanti bagaimana dengan limbah kotoran dan lain sebagainya? Standar di industri memang sejauh ini kita masih memakai sewage treatment plant atau STP ya, yang masuk ke sana, keluar limbahnya itu dites tentunya, dan ada parameternya yang tadi itu yang harus memenuhi baku standar tertentu. Nah, kebetulan di Banyandri itu si limbah airnya itu tidak dibuang ke laut, walaupun di kita sekitar laut. Kami punya yang namanya lapangan golf. Dia ada pondnya besar, buang ke sana, si airnya itu dipakai untuk nyiram lagi, nyiram tanaman, nyiram grass dan lain sebagainya. Ya, yang sludge, kita sebutnya sludge dari kotoran itu memang masih kita sedot, dibuang ke TPA khusus BRC. Jadi sampai saat ini paling juga kalau yang kalau dibagi sebagian besar itu limbah di hotel itu limbah padat gitu ya, kayak plastik dan lain sebagainya, limbah makanan itu yang banyak juga gitu. Limbah B3, kalau limbah B3 tahulah ini urusannya spesifik juga, khusus yang buangnya juga terpisah. Nah, kalau limbah makanan dikasih ke makanan ternak, ada masyarakat di sana yang punya peternakan itik, silakan Bapak ambil di sini. Nah, untuk ada unsur pemberdayaannya CSR juga. Untuk kotorannya belum sampai untuk merubah jadi listrik, terus terang belum 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 sampai ke sana. Tapi yang kita lakukan baru seperti itu di kami di Bintan. Terima kasih, Pak. Kang Tendi, kalau ingin nambah yang Kang Tendi sebut, limbah manusia kemudian dimanfaatkan lah gitu ya. Kalau yang saya lihat tuh awal-awal tahun 2000 tuh jadi hot isu tuh. Terutama di kimia, membran, apa ya, jujur ya, waktu itu kita ikut seminar sih sambil jorok-jorokan ya gitu ya. Bayangin kemudian masuk lagi ke air dipakai. Tapi kalau saya lihat dalam katakan 10 tahun terakhir itu nggak dibahas lagi. Mungkin saya pikir itu psikologis ya. Yeah. Dan tapi isunya, kenapa saya bilang tadi isu besar yang dalam tentang lingkungan, karena opsi membahas lingkungannya udah loh. Bahkan kalau dulu membahas lingkungannya sludge kita di raw proses gitu ya, sekarang udah ada ganti plastik, ganti gelas, ganti sedotan. Itu tentu lebih enak bicara itulah Kang. Yeah. Terus saya lihat, tapi garis besar saya lihat itu kembali ya, saya bilang the hot topic of this decade atau this era is something about environmentalist, betul nggak? Kemudian begitu masuk awalnya sludge kayaknya enak dibahas technically, tapi ya nggak enak dibicarakan di publik lah. Dulu waktu ke seminar tuh jorok, Kang, maaf bicara ada yang bikin contoh jadi makanan lagi gitu. Iya. Nah, ada itu penemuannya ada. Tapi sekarang kalau saya lihat tuh saya yang kayaknya menantangnya justru pengurangan lumen lampu, ya enggak. Kemudian
handuknya diganti, deterjennya diganti, kemudian nah di MIPA itu sebenarnya fisika sama statistik itu sangat diperlukan untuk countingnya. Ya, Kang Henry sebenarnya lagi pitching banget, nyari banget itu app untuk carbon trading, Kang. oke. App untuk carbon trading, Kang Tendi. Jadi Kang Tendi beli sesuatu, kemudian plastiknya diganti, kumaha ngeklaim dan verified gitu ya. Ya, Dan itu adanya kan sebenarnya yang saya lagi gagas itu pakai ini, Kang, pakai traceability number. Because ya. traceability number will not repeat, betul nggak? Hmm. Kalau repeat pun tercatat gitu. Kayak bikin plastik dijadiin siomay-nya ke Kang Tendi, tapi kan plastiknya sarua gitu kan. Jadi klaimnya cuma satu sebenarnya, cuma dipakai oleh 3 orang gitu. Nah itu yang dan itu counting itu sangat 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 ilmu dasar tuh, Ya. gitu ya. Sorry tadi Kang Bucah, mangga Ada yang nanya juga di teks Kang kayak. Bucah, Kang Bucah. Oh iya. Silakan. Sorry tadi penjelasan dulu. Oke, Assalamualaikum Kang Henry, salam kenal. Nah, benar. Halo, Ya, kedengar suaranya? ya, ya, Dengar Kang? Dengar. Salam kenal Kang Henry. ya. Saya kenal dulu Kang Bucah, terkenal Ah, pas waktu di MIPA yang ospek saya 94, ya kan? oh iya, Kang Henry itu angkatan berapa ya? 94. Pokoknya pas angkatan saya Kang Bucah terkenal lah waktu itu. Saya ingat. Saya ingat. Kang, ini menarik nih, apa namanya soal hotel yang sustain ya. Tadi kan banyak sekali cabang-cabangnya sampai ada namanya purchasing sustain ya. Ya, Tadi disebutkan. Cuma yang saya ingin gambaran tuh itu marketingnya gimana ya kok bisa dapat, apakah memang ada komunitas-komunitas tertentu yang concern sama lingkungan gitu sih, sehingga dia berani membayar lebih gitu untuk hotel-hotel. Kan banyak tuh mungkin salah satunya grup yang Kang Henry lah ya. ya, Tapi mungkin di beberapa grup hotel lain juga saya lihat tuh ada yang fokus di apa yang ramah lingkungan dan sustainable lah gitu intinya. Itu marketingnya gimana ya kalau boleh? ya, ya betul. Yang di bidang apa yang disampaikan Kang Budi Cahyana ini, kalau tourism market ya tidak terlepas dari itu gitu ya. Kalau kita mau ngejual, kalau kita bisnis lah, bisnis kenapa pilih ini? Ya kita juga tahu bahwa wisatawan customer itu dengan berbagai macam pilihan dan sebagainya, mereka cuman founder kita berpemikiran bahwa, dan ini berdasarkan penelitian juga kita tahu bahwa ada satu penelitian, customer itu lebih memilih hotel yang peduli terhadap green issue sustainable itu sekitar 50% lebih. Jadi dia berani membayar lebih mahal dari itu. Nah, tapi yang menariknya kalau di Banyantri itu, ini sebetulnya terkait dengan sejarah foundernya dulu. Si suami istri ini, founder kami itu namanya Ibu KP Hu Claire Chang, orang Singapura waktu itu. Dia itu senang pas honeymoon di Thailand waktu itu di bawah pohon beringin Banyantri. Makanya itu lahirlah nama Banyantri. Nah, pada saat waktu itu pas honeymoon itu dia ingin bercita-cita, saya ingin nantinya kalau punya hotel yang suasananya romantis, ya gitu kan, peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan kebetulan si istrinya ini memang dia sosiolog, passionate terhadap masalah community sebetulnya dengan lingkungan dan sebagainya. Si suaminya dia paham betul karena dia salah satu pemegang saham di Mediacorp Singapura, sehingga dia tahu lah masalah marketing dan lain sebagainya. Sehingga kalau bisa dilihat webnya dan lain sebagainya, itu sangat sangat diperhitungkan sama dia bagaimana strategi marketingnya. Dan dia juga berpemikiran, saya tidak usah mengambil banyak-banyak customer, 1% aja yang dari customer yang banyak itu, yang peduli itu, tidak masalah, itu komit. Dan kebanyakan juga yang dari kami itu Banyantri Group, 30% mungkin yang nginep itu repeater. Repeater itu artinya
tamu yang udah menginap lagi di sana. Iya. Datang lagi ya. Ya, ya. Dan Nah itu saya boleh ya, saya lanjut pertanyaannya betul, ya. betul, Kan kalau yang saya dengar sih ya, biasanya kan hotel itu lihatnya kan ke MICE gitu ya. betul. Marketnya itu meeting, insentif, conference, Mm-mm, event, eh, eh, biasanya kan ke arah sana. Itu mm-mm. gimana tuh apa namanya, kan bersaing dengan mereka, katakanlah ini dia ngambil segmen khusus environmentalis. Tadi disebutkan akan ada penelitian sampai 50%, apa iya sampai 50% ya? Nah, Ya, kedua, eh, tadi kan ngambil segmen kecil, tapi global gitu ya, atau gimana itu sehingga? iya betul. Jadi kita itu sangat memperhitungkan yang namanya konsep. Di kita juga ada Kang yang namanya grup-grup masuk ke sini, tapi tidak grup besar karena kita memang dipersiapkan hotel ini yang kayak si Banyantri nih, Sanctuary for the Senses. Konsep awalnya itu memang Kak, awalnya si Banyantri Bintan ini yang tadinya orang Singapura sibuk bekerja nih 5 hari udah stres di Singapura, datang ke Bintan 1 2 hari 2 malam balik lagi udah fresh lagi pikirannya, makanya disebut Sanctuary for the Senses. Suasananya memang dibuat di sana romance and intimacy itu yang segmen utamanya. Kalau di Kasia atau di Angsana itu lebih ke family misalnya yang kita pilih sehingga di set sedemikian rupa juga si kamarnya lebih homey dan lain sebagainya. Yang lebih baru lagi Kasia di Bintan itu kalau dilihat itu apartemen lebih murah harganya sehingga mengakomodasi anak-anak milenial dan lain sebagainya. Dan itu nanti ada lagi hotel yang lebih kecil namanya Folio di yang budget hotel lah kayak Ibis kayak gitu tapi dia punya konsep tersendiri. Memang itu sudah betul-betul dipikirkan. Jadi tentunya hotel yang didesain ini dia punya yang kita sebut itu apa? Unique selling point, USP dalam bisnis itu. Ini Oh, iya, unique iya. selling point-nya apa sebetulnya? Sehingga mereka Banyantri, mereka kalau di Bintan kebetulan yang menjadi daya tarik utamanya kita terus terang punya advantage-nya itu selain hotelnya alamnya. Karena di sana Oh, eh, apa dan yang kita buat kalau dilihat dengan kompetitor kita kalau pada awalnya Banyantri berdiri itu mereka itu ini ngapain gitu bikin hotel resort di tengah hutan waktu itu kalau orang orang awam kan mikirnya itu udah aja diratakan tebang semua pohon kalau kita nggak biarkan hutan itu di sana taruh iya, villa iya. itu di tengah hutan justru itu yang jadi keunikannya unique selling point-nya di sana hotel di tengah pohon-pohon yang besar sehingga sekarang pun kalau ada kompetitornya di sana susah bersaing dengan Banyantri. Masa mau menumbuhkan pohon yang udah umurnya 70 tahun, 100 tahun kan nggak mungkin. Gitu. Iya, iya. Kalau dia bisa bikin villanya yang mungkin lebih hebat dan tapi nggak bisa menyaingi environment sekitarnya karena itu memang sudah ada di sana dan view dan lain sebagainya gitu. Jadi kita coba memanfaatkan beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Misalnya kalau ke Kasia Angsana pun begitu. Kasia dibuat walaupun dia kondo hotel, dibuat parkirannya sedemikian rupa yang unik beda dengan yang sekitarnya. Jadi kesimpulannya kayaknya Kang Budi mesti ke Bintan, Kang. Stay di sini. Wah, siap, siap. Iya, Dapat iya. kamar gratis Kang Budi. Bagus, saya lihat di web tuh, jadinya bagus banget itu ya, Ya. alamnya. Ya beberapa kali kok TV nasional yang terakhir si Today buat bikin liputan di sini. Dulu ada Trans Oke, juga Kang oke. Didi pernah ke sini untuk yang ya segitu. Iya. Oke, hatur nuhun, Kang. Ya, Oh, Kang Buca. Itu Kang Buca, mungkin kalau menurut saya bukan marketnya yang spesifik, itu memang kue marketnya memang besar kok Kang. iya, The Iya, green iya. green issue dan kemudian gerakannya itu, gerakan green itu secara ekonomi kan cost reduction banyaknya ya. betul ya, ya. Tapi jangan Iya, salah juga tapi kan kalau kalau memilih maksudnya yang kalau lihat memilih hotel di Bali itu kan lebih ke ya, meeting, Ya, event gitu ya kan gitu ya. Kalau di Bali itu meskipun hotel-hotel mewah gitu ya,
lebih ke sana Mic ya. kan banyaknya Nah, gitu kan. nah ini Kang, yang Hmm. menarik juga kalau bisa di browse yang terbaru produk kita namanya Banyantri Buahan, Banyantri Escape. Di sana konsepnya no wall, no doors. Jadi si pilanya itu nggak ada pintu, nggak ada AC, nggak ada, malah itu laku Kang. Sekarang Oh lagi gitu. bagus performanya. Di Marketnya lagi tinggi. Tapi Banyantri Escape itunya namanya. gimana kalau haridang gitu kalau lagi panas gitu. Tapi nggak tahu, suka gitu di sana dengan makin alami, makin ini malah di sana makanan dan lain sebagainya diambil yang namanya plant based yang berdasar dari ditanam-tanam di sana. Itu luar biasa. Oh, Orang lagi bagus gitu di grup kita ini. Namanya, iya, makanya iya. kita setelah kesuksesan di Bali ini Banyantri Escape namanya, kita mau coba duplikasi di Lampung sekarang. Oke, Lagi oke. prakonstruksi. Tapi vilanya nggak banyak sih di sana, cuma 16 villa di Bali ini. Ya intinya sekali lagi tren lah Kang Puca. Iya. Mm-mm. Oke, thank you Kang Puca. Ada pertanyaan lagi? Ada di Cukup. teks ini dari Ya, soal di teks siapa ini tadi kita baca. Kang Dadang ada? Sebaiknya ngobrol langsung biar kedengeran ya. ini teman saya nih, Kang Dadang, sobat saya. Mangga Lagi Kang nyetir. Dadang. Oh, lagi Alhamdulillah. cuma Kang. Ya lagi ribut-ribut masalah, kan sekarang saya di industri pertambangan nih. Ribut masalah carbon footprint dan itu tadi masalah ini Kang, masalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang punya high value conservation ini, seperti klien saya di sawit ya, yang besar itu Wilmar, ANJ, Asian Agri gitu, sudah mulai membentuk supplier karbon gitu. Jadi mungkin rame-rame kita pun arboretum yang di Unpad itu ya, mungkin jadi bisa supplier karbon, dibeli sama Bank Mandiri dan sebagainya. Carbon Bayan trading ya? sendiri Kang, ya carbon trading Kang, karena Ya. saya sedang ada proyek Kang untuk carbon trading ini. Kebetulan saya ngambil lah, saya ambil aja, saya bilang tapi saya di pertanian, di padi gitu Kang. Untuk pupuknya, pemupukan, penggunaan amonium, itu kan amonium sangat lagi gencar-gencarnya dihantam tuh sama Eropa. Padahal kalau tidak ada amonium, pertanian kita ya kolaps lah Kang. Nah itu tadi, apakah Banjantri dengan, kalau di sawit kan ada high value conservation area, itu mau dijual tuh sebagai carbon stocknya gitu. Apakah di Banjan juga mau mendirikan perusahaan serupa Kang Hendri? Ya, ini pernah kami diskusikan juga dengan founder dan lain sebagainya. Pertimbangan kami sampai saat ini belum berpikir ke arah sana karena terlalu banyak pro kontra dan lain sebagainya yang kami tahu gitu ya tentang carbon trading ini dan lain sebagainya. Bahkan kalau simple misalnya, oke lah kalau adanya carbon trading udah aja perusahaan yang punya banyak uang dan lain sebagainya dia bisa sebebas-bebasnya, yang penting dia bisa beli aja. Nah, Mbak Nyantri tidak tahu kita ke depannya, kami masih fokus ke masalah efisiensi yang dibilang Pak Nandar tadi, internal dulu. Dalam brand for good itu ada operational for good. Jadi bagaimana setiap departemen dimonitor sama kita, bagaimana karbon emisinya serendah mungkin, pemakaian plastiknya seminim mungkin, sampahnya dan lain sebagainya. Kita lebih fokus di sana. Dan sejauh ini saya juga baru memfasilitasi organisasi dari namanya untuk carbon trading ini. Dia ke Bintan waktu itu, memang dia salah satunya ingin memastikan untuk tempat penanaman untuk carbon trading ini bagaimana dalam jangka sekian tahun, misalnya 20 tahun waktu itu kalau nggak salah, bagaimana bisa dijamin daerah itu tidak diganggu, tidak diapa-apakan misalnya. Itu salah satu poin yang, tapi ya untuk Banyantri sendiri kita belum mengarah ke sana Kang Dadang karena dengan pertimbangan tadi founder kita mengarahkan, kalau gitu mah katanya perusahaan yang banyak uangnya udah enak sebebas aja, yang penting punya duit kompensasi itu. Kita enggak, kita fokus di operasional. Tapi kita tidak tahu ya, karena dinamis lah sustainability itu ke depannya juga. Kita tahu itu salah satu yang lagi tren juga di dunia. Bahkan tempat kerja saya dulu
foundernya malah sekarang lagi ngerjain itu juga, carbon trading gitu. Gitu, Kang Boleh Den. lah Kang, Iya. kita bikin usaha tuh, MIPA, ex-MIPA bikin usaha itu. Karena ini saya harus mewariskan ke anak saya sih, biologi nih, penerus Masih kuliah ya, biologi. Pak. Bapaknya biologi, anaknya biologi, aduh, kumaha aja teh, kudu aya usaha untuk pensiun di perusahaan tambang ini nih. Kumaha Kang Bucah, aduh Kang Bucah ya jadi ingat dibentak-bentak zaman 94-nya, Kang Henry-nya. Iya. Memorable lah Kang Bucah. Iya. Oke, Kang Dadang, makasih banyak. Ya, carbon trading itu memang dua kritik di situ ya. The world need it, dan kemudian kritikannya jadi orang yang banyak dia akan beli kan gitu ya. Iya. Tapi kalau saya Betul. lihat sih, karena tren dunianya ke situ, saya pikir orang tidak sebenarnya ya, society-nya tidak terlalu pengen berdagang carbon tradingnya kok. Iya. Tapi customer-nya bakal memfilter di kepala dia, oh ini apa namanya green economy gitu ya. Ya, begitu. Jadi nggak terlalu lah, nggak terlalu ke arah. Kang Hendy jangan terlalu khawatir itu akan dimanfaatkan untuk yang membeli gitu. Karena saya pikir, ya sorry, kritikan itu kan ada di mana-mana. Even Iya. CSR pun akan juga dikritikkan. CSR tuh konsepnya bagaimana dikritik, akhirnya perginya ke ada yang sister company, yang shadow sister company segala Iya, macam. iya, iya. But that critic will be always Betul. tersedia gitu. Tapi carbon trading itu kalau saya lihat dari MIPA itu potensinya gede banget menjadi peluang bisnis, betul tukang dadang tuh, peluang bisnis adik-adik di bawah, bagaimana menghitung apps-nya, betul nggak? Kemudian konversi ini nilainya berapa, dan itu saya rasa juga bukan di trading, tapi ditaruh di sosial media pun akan membuat sosial media Anda naik, katanya begitu loh. Saya rasa peluangnya banyak sekali di situ. Ya Kang Dadang ya. Jadi peluang itu yang harus kita ambil sebagai orang MIPA. Betul. Karena orang MIPA Ya. itu. Dimulai ya Betul. tukang sok. Ya, yang maksud saya kan sederhana, coba buka tadi. Jangan kita ngomong lingkungan sebagai pilar nomor 3 Unpad, tapi orang udah ke sini kita masih bongong aja. Orang udah manfaatkan apa itu lingkungan menjadi carbon trading. Sisi ekonomi udah banyak banget, betul nggak? Hotel udah berpindah ke itu. Saya di Green Plastic, saya di situ gitu. Tapi Unpad yang klaim lingkungan, kita nggak dapat manfaat ekonominya gitu loh. Ya nggak? Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan, Kang Tendi sudah, Kang Radang sudah. Dari yang lain, Pak Muhammad Rohid, Kang Muhammad Rohid ada pertanyaan. Kang Eko, JT dulu deh, karena beliau di situ lingkungan juga. Bisa ngomong bentar, JT? Atau nggak ada orangnya? Yo 97. Ya, Assalamualaikum, Kang Henry. Ya, Kang. Ya, Kang Dandar. Tuh, hatur nuhun. Ya memang cukup, kalau saya sendiri cukup bangga sih mendengar cerita dan melihat Banyan Tree gitu, yang konsepnya memang sustainable-nya sangat-sangat inilah. Memang kalau di lokal Indonesia mungkin belum ada yang menyaingi ya kalau dari lokal kita. Kalau saya sendiri sih penasaran, mudah-mudahan bisa ada kesempatan bisa mampir ke sana gitu, Kang Henry. Amin, mangga di Antos. Mampir ya, saya udah 2 kali itu. Ya, Kang Dadang. Oh, iya. Katanya mau Ayo ngirim bareng-bareng. anaknya mau kirim sekalian ini apa, kuliah lapangan di sini ya, Dang. Iya, Nah, mau ya, dikirim. Dia soalnya sukanya laut tuh, koral. ya mudah-mudahan itu paling tambahannya informasi dari hotel untuk ke pihak jurusan ataupun MIPA untuk informasi tadi magang, skripsi dan sebagainya, itu mungkin belum terlalu banyak terinfokan, Kang. Mungkin itu nanti bisa dibantu ininya lah, mungkin bisa pemberitahuannya bisa lewat kami ke MIPA atau ke ya IKA MIPA atau IKA Bio, boleh nanti kami sambungkan ke prodi atau ke fakultas gitu, mungkin itu ya.
Ya, makasih. Sebetulnya beberapa waktu sudah ada yang skripsi di sini dari MIPA juga ya, dari biologi. Bahkan yang skripsinya itu eh, suaminya kerja di sini di Banyandri Group, sekarang lagi di Angsana Velaparu dan nikah karena itu juga mungkin. Tahu kan si Adlan sama Husnul anak biologi. Jadi memang salah satu program kita selain intern ada penelitian juga dan topiknya memang disesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Misalnya apa itu bisa didiskusikan. Ya, saya tidak terlalu open bikin pengumuman kayak gitu ya. Kecuali untuk yang intern memang itu ada reguler dan yang baru malah yang mau masuk dari UPI ini, UPI Bandung untuk tahun depan. Tapi itu jurusan pariwisata. Nah, jurusan pariwisata pun ada yang magang di tempat saya juga gitu karena dia luas lah gitu di sustainability itu. Bisa dari MIPA, pariwisata kayak gitu. Ya, makasih masukannya Bang Jai. Ya, makasih Kang Henry. Oh ya, sebetulnya di Unpad juga ada ya pariwisata kalau nggak salah di FISIP atau di mana ya. Kalau keberlanjutan S2-nya malah sekarang ada di S2 Ya, Unpad ada. saya pernah ketemu juga dengan Bu Evi, ketua jurusannya atau apa ya S2 di sini. Dia lagi berkunjung, pernah ngobrol, nggak tahu tapi kelanjutannya gimana. Ya, tuh. Ya, makasih Kang Henry, sukses terus. Kami Kang Jai. Terima kasih Jay. Silakan kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup. Kang Henry kasih penutup dikit, terutama saya expecting penutupnya tentang pesannya Akang ya terhadap MIPA di. Saya rasa kita melebar dikit bukan di hotel industrinya, tapi di green ya, green related industry. Karena kan apa yang Kang Henry kerjakan itu sebenarnya bukan di hotel saja. Kalau mau melebar dikit di bisnisnya Kang Buca juga saya rasa di beberapa perumahan residensial akan menjadi tren ke situ, betul ya? Akan menjadi ke situ. Pusat perbelanjaan pun nanti bakal menjadi tren ke situ. Kemudian industri manufacture udah pasti, tapi kalau kita grouping ya, misalnya perbelanjaan dan apa yang peluang-peluang, kayak lagi kan benang merah dari ini itu kan kita membuka wawasan. Gini loh karir-karir ke depan Anda lulusan MIPA itu kemana gitu ya. Silakan Kang Andi, semoga. Ya, dari saya mungkin penutupnya terima kasih banyak udah diberikan kesempatan oleh alumni MIPA Unpad ya. Dan saya cukup bangga yang tadinya masuk MIPA Biologi pilihan 2 tapi ya bersyukur sebetulnya alhamdulillah dengan ternyata masuk ke sini mungkin jalannya sini dan cita dalam pariwisata itu ada istilah semakin dilestarikan semakin mensejahterakan gitu. Jadi itu yang saya pelajari di biologi tentang kekayaan hayati Indonesia kalau kita lestarikan dan itu akan membawakan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Khususnya untuk di MIPA sendiri punya peluang besar tentunya tidak hanya untuk di pariwisata, jadi orang-orang MIPA itu punya kelebihan kalau saya bilang itu sekarang di perusahaan itu kita sudah dilatih berpikir analisis dan berpikir sistematis itu kan salah satu kelebihan orang MIPA kalau menurut saya dan itu selama kita ditempa di kuliah itu dan itulah yang dipakai gitu. Kadang-kadang kalau saya diskusi dengan atasan, saya tahu kamu orang MIPA selalu berpikir hati-hati dan sebagainya. Tapi kita bisa tahu kalau kita berkomunikasi dengan orang sosial yang lebih ekstrovert, lebih ini dan lain, kita bisa memposisikan diri, kita bisa masuk di sini loh. Pada akhirnya nanti kalau kita bekerja dalam satu tim, entah itu di perusahaan atau dimanapun, kita bisa berkontribusi maksimal apa yang kita alami di MIPA. Dan jangan lupa juga, kalau di sini masih ada mahasiswa, adik-adik yang penting juga dalam mahasiswa itu tidak hanya kuliah, tapi yang saya rasakan justru pengalaman berorganisasi, Kang. Itu yang nempelnya lama gitu. Kebetulan saya kalau di MIPA memang tidak banyak, cuman pengalaman saya waktu penerimaan mahasiswa baru aja jadi tatib waktu itu. Yang banyak saya di himpunan bagaimana dan kebetulan di biologi sedikit laki-lakinya jadi dipaksa gitu.
mau nggak mau tadinya saya pemalu jadi harus banyak sedikit bicara di biologi sana. Di pusat juga saya ikut sedikit kegiatan olahraga MP. Kalau ada mahasiswa di sini, manfaatkan betul-betul kegiatan organisasi gitu, dan itu akan sangat terpakai nanti pada saat sudah bekerja, cara berinteraksi dengan orang, cara berbicara dan lain sebagainya. Itu sih Kang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.